Dari lantai 5, iNews Tower Jakarta, Trijaya FM dari News and Information. Halo, selamat sore pendengar Trijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dennis Irawan kembali menyapa Anda di Ngobrol Bareng. Sekarang kita ngobrol yang positif, yang mencerahkan ya untuk hari ini, edisi 26 Januari 2022. Saya akan ngobrol jauh-jauh nih ya, kita ke ujung Sumatera menemui Ketua DPRD Deli Serdang, Pak Zaki Syahri. Kita ngobrol soal Pemkab Deli Serdang. Ini mendapatkan predikat terbaik kedua se-Indonesia, Deli Serdang, dari Ombudsman loh ya, sebagai standar pelayanan publik 2021 dan juga penghargaan Smart City pada kategori Smart Environment dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemenkominfo. Pak Zaki Syahri, selamat sore. Selamat sore. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Gimana Deli Serdang? Hujan terus bukan Pak? Aman ya cuaca ya? Cerah hari ini. Baik. Pak, ini kita terkejut juga nih, kalau Deli Serdang rupanya terbaik kedua se-Indonesia dari Ombudsman sebagai standar pelayanan publik. Dan 2020 juga saya browsing-browsing 2021 juga dapat dari Kementerian Pan-RB ya. Jadi luar biasa Deli Serdang rupanya. Silakan komentarnya dulu Pak buat pendengar Trijaya di seluruh Indonesia. Ya, baik Mas. Memang kita bersama dengan pemerintah Kabupaten Deli Serdang berupaya untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. Karena memang yang diutamakan oleh masyarakat itu adalah pelayanan yang terbaik. Baik. Tele-tele dan secara mudah. Satu contoh, kita juga sedang berbenah di DPRD Kabupaten Deli Serdang ini dengan membuat pelayanan secara digital, baik pengaduan, surat menyurat, dan yang lain-lain. Jadi biar memang meningkatkan komunikasi dua arah dengan masyarakat. Gitu. Baik, kalau pelayanan terbaik ini kan banyak Pak ya, misalnya penduduk atau warga Deli Serdang membuat dokumen seperti KTP atau aduan ke masyarakat. Ini yang terbaik ini versi Ombudsman yang mana nih Pak? Apa semuanya pelayanan memang baik di sana? Ada beberapa kriteria dari Ombudsman itu, termasuk dia dalam pembuatan KTP, jadi tidak perlu masyarakat itu untuk jauh-jauh ke dinas Capil. Karena kita tahu wilayah Deli Serdang ini sangat luas, dengan penduduk 1.900.000, maka kita mempermudah masyarakat itu dengan hanya cukup datang ke kecamatan. Kalau contoh di Kecamatan Sibolangit dia harus ke ibu kota, tidak membutuhkan waktu 1,5 jam. Belum lagi nanti kalau belum siap. Jadi mereka cukup hanya menunggu di kantor desa atau kecamatan setempat. Kesehatan begitu juga. Apabila ada pengaduan dari masyarakat, maka akan dibantu. Yang belum punya KIS, yang memang masyarakat sangat susah, itu dibantu. Bahkan sampai ada yang berobat ke Jakarta. Oke. Pak Zaki, ini menarik. Apakah penghargaan atau perubahan Deli Serdang ini dalam beberapa tahun terakhir atau memang sudah mungkin sejak lama, 10 tahun lalu atau sejak kapan tepatnya menjadi berubah pelayanannya? Ya, tepatnya sekitar dari 2019 ya kita sudah berbenah. Satu contoh dengan LHP BPK, kita sudah 3 kali juga berturut-turut mendapatkan predikat yang terbaik. Sebelumnya itu tidak kita dapatkan. Jadi memang terus berbenah, apa yang diminta oleh pemerintah pusat itu kita lakukan. Dengan dari Pak Bupati juga. Berarti memang berbenah ini ada hasilnya ya sejak 2019, 2020 dapat penghargaan, 2021 dan juga sebagai standar pelayanan publik 2021. Ini kan berlaku nasional ya kalau dari Ombudsman berarti kan? Ya. Berlaku nasional. Luar biasa. Nah, kalau penghargaan Smart City gimana Pak? Di kategori Smart Environment dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kemenkominfo. Ini kan kita bayangannya kalau Smart City ini ya kota besar Jakarta, Surabaya, Bandung. Tapi Deli Serdang ini justru mendapat juga penghargaan Smart City. Ya, itu terkait dengan pelayanan yang kita berikan dan keterbukaan informasi di Kabupaten Deli Serdang sendiri. Dengan pelayanan-pelayanan, makanya masuk Deli Serdang itu dalam kategori
kota pintar. Jadi memang kita sudah berbenah untuk semuanya serba digital, gitu. Baik, berarti pelayanan publik yang digital itu tadi apa Pak semuanya? Apakah dokumen atau sebagainya? Ya, dokumen termasuk Mas. Contoh kita di DPR ini kita sudah membuat e-keputusan elektronik dan si KKAD. Jadi surat Oke. keluar masuk itu bisa dilihat hanya dari smartphone. Tidak perlu kita menandatangani surat itu, juga cukup dari smartphone. Oke, menarik ya. Artinya memang Deli Serdang ini ternyata tanda kutip menjadi kabupaten terbaik dalam pelayanan ke publik atau warganya. Nah, respon warganya sendiri, Anda pernah berbincang Pak Zaki dengan warga Deli Serdang, mungkin apalagi sejak dapat penghargaan ini. Apakah memang mereka merasakan banget perubahannya dan dilayani dengan baik oleh Pemkab Deli Serdang? Dari masyarakat tentunya sangat apresiasi yang luar biasa, walaupun ada beberapa yang belum bisa tercover secara keseluruhan. Karena di desa-desa juga kita, kepala desa juga sudah berbenah untuk surat-surat yang tidak begitu urgent seperti pengantar untuk pembuatan KTP. Itu kepala desa hanya cukup dari HP saja jika beliau tidak berada di tempat. Jadi masyarakat sangat-sangat terbantu. Sambutannya antusias. Kalau dulu kan biasanya orang kalau mengurus KTP atau surat misalnya kelahiran, akta dan sebagainya harus ke RT, RW, kelurahan, kecamatan, Dukcapil, itu makan waktu ya. Sekarang dengan adanya konsep Smart City ini yang berubah lebih cepat gitu Pak ya? Yang pertama lebih cepat, dan yang kedua mereka tidak perlu menunggu pejabat yang berwenangnya. Oh iya. Hari itu jika kepala desa itu ke ibu kota Deli Serdang Pakam, misalnya seperti Sibolangit dan beberapa daerah itu yang membutuhkan waktu 1,5 jam, kepala desa tidak berada di tempat, beliau bisa menandatangani suratnya tersebut. Jadi proses untuk administrasi masyarakat tidak terkendala hanya karena pejabatnya tidak berada di tempat. Ya, ini sebenarnya masalah klasik Pak ya dari dulu ya, kalau pejabat nggak di tempat, warga akhirnya tanda kutip terkatung-katung. Tergantung kasihan, mereka sudah berkorban. Kalau misalnya dari daerah yang terjauh, kecamatan terjauh ke pusat Deli Serdang berapa jauh Pak? Itu Sibolangit, daerah pegunungan, Brastagi, tempat wisata itu 1,5 jam, bisa 2 jam. 2 jam ya. Bolak-balik 4 jam ya? 4 jam, belum lagi kalau seandainya belum siap, kan kasihan mereka. Iya benar. Dan sekarang warga dimudahkan. Tapi gimana Pak untuk akses internet? Kan Smart City ini kan butuh tanda kutip internet yang baik juga di berbagai kecamatan. Alhamdulillah internet sudah masuk ke pelosok-pelosok di desa, di Kabupaten Deli Serdang ini. Sinyal sudah bagus. Jadi untuk pelayanan publik sendiri match gitu ya, karena pemerintahnya menyediakan, warga juga bisa terbantu kalau ada akses sinyal yang baik gitu ya Pak. Ya. Nah, baik. Pak Zaki, kalau Anda sendiri gimana sebagai Ketua DPRD, pengawasan terhadap organisasi perangkat daerah atau OPD ini di Deli Serdang, sehingga mereka bisa terus performanya baik, bisa melakukan pelayanan maksimal ke publik? Nah, pengawasan kita memang di tupoksinya DPR itu melakukan pengawasan terhadap kinerja OPD-OPD terkait. Jadi begitu ada masyarakat yang mengadu kepada kita, baik secara langsung atau melalui digital yang sudah kita buat, itu kita langsung memanggil kepala dinas. Kenapa bisa seperti ini terjadi? Kenapa bisa seperti ini? Maka kita suruh mereka untuk berbenah. Alhamdulillah respon mereka cepat juga untuk menanggapi keluhan-keluhan dari masyarakat. Baik. Gitu. Biasanya yang dikeluhkan apa sih Pak? Pelayanan apa? Misalnya apakah pendidikan, kesehatan, atau apa gitu? Banyak itu yang pernah deh. Kesehatan. Kesehatan ya? Kesehatan bagi masyarakat yang tidak punya kartu Indonesia Sehat. Jadi terkendala biaya, dan ada juga beberapa terkendala pelayanan tidak, karena kemarin COVID itu penuh rumah sakit, jadi banyak yang tidak terlayani. Jadi kita coba suruh kepala dinas dan direktur rumah sakit untuk mencari solusi. Makanya kemarin kita ada buka di Cadika. Alhamdulillah COVID sudah turun, maka tempat itu juga sudah kita tutup.
Baik. Gitu. Kalau Anda sendiri Pak, sebagai Ketua DPRD dan mitra kerjanya pemerintah atau Pemkab Deli Serdang, Anda bagaimana hubungannya, kemudian juga apa yang biasanya dilakukan rapatnya untuk maksimalkan pelayanan publik ini? Kita berkomunikasi itu sangat baik dengan Mhm. Pak Bupati dan satu contoh, kalau kita tidak harus ke komisi, kita bisa langsung berkomunikasi ke Sekda, ke dinas-dinas terkait, hanya via telepon, mereka langsung menanggapi. Tidak harus rapat yang terlalu formal, dan kita juga tahu bahwasanya OPD-OPD ini pada sibuk juga. Ya, Karena terlalu sering kita panggil, bisa tidak bekerja mereka. Jadi biasanya kita hanya telepon, eh, bahkan WA ke kepala dinas itu, ini tolong dilayani, mereka cepat tanggap. Gitu dia. baik. Berarti memang pelayanan di sana Anda rasakan sejak 2019 berubah, ya. Ya, Oke. berubah. Masyarakat juga merasakan itu, baik di pembangunannya, mereka mengeluhkan pembangunan itu yang banyak juga dikeluhkan selain kesehatan. Mereka perlu beberapa jalan akses itu untuk diaspal, dibuatkan drainase, dan itu memang fokus pemerintah Kabupaten Deli Serdang biar menghindari terjadinya banjir kembali beberapa. Baik. Kalau tadi Pak Zaki nyinggung soal pembangunan, ini gimana soal penyerapan anggaran daerah Deli Serdang, Pak? Pengawasannya dan juga penggunaannya menurut Anda? Eh, Kalau menurut saya bukan karena sebagai mitra, penyerapan anggarannya luar biasa. Malah kendalanya kemarin itu kita dalam hal peningkatan potensi pendapatan daerah. Karena COVID itu, makanya pendapatan daerah kita turun, tidak sesuai dengan capaian targetnya. Oke. Tapi mudah-mudahan dengan berlalunya COVID ini, maka pencapaian target pendapatan daerah bisa terlaksana di 2022 ini. Kalau penyerapannya luar biasa, dengan penyerapan yang luar biasa itu, makanya BPK memberikan kita juga WTP, wajar tanpa pengecualian. Yang terlihat Pak dengan penyerapan yang luar biasa tadi Anda bilang, apakah pembangunan Deli Serdang semakin baik, kemudian juga infrastrukturnya terlihat ada kemajuan, apa sih yang paling menurut Anda terlihat nyata gitu? Yang terlihat nyata itu jalan-jalan di lingkungan masyarakat itu sudah baik, sudah dibeton. Masyarakat itu yang perlu jalan di lingkungan mereka. Oke. Karena beberapa kali saya mengikuti syukuran di masyarakat, ada yang mereka sampaikan 50 tahun tidak diaspal, tidak pernah Nunggu dibeton. 50 tahun Pak buat diaspal. Ternyata kendalanya di sini kan Deli Serdang ini terkenal dengan perkebunan PTPN 2. Ya. Jadi kalau jalan-jalan yang masuk ke PTPN 2, rumah-rumah warga itu tidak bisa diaspal tanpa ada izin dari pihak. PTPN. Iya. Oke. Jadi harus itu juga harus kita dobrak. Kita berkomunikasi dengan PTPN 2-nya untuk meminta izin. Baru itu bisa terlaksana, Pak. Itu bahkan di depan kantor desa Tandem Hulu 1 sudah 82 tahun di depan kantor kepala desa. Kondisinya kalau belum diaspal tanah begitu aja Pak? Tanah merah sama batu-batu ya. Tentu Baik. debu. Iya, Itu iya, sangat iya. masyarakat. Tentunya ini buat kinerja OPD juga kurang layak ya Pak ya. Kurang. Dan sekarang sudah lebih baik ya dengan diaspal, lebih bersih kan, otomatis juga infrastruktur baik, juga ekonomi membaik juga dong Pak ya. Mobilisasi masyarakat juga lebih baik kan. Gitu. Nah yang dirasakan biasanya kan kalau jalan itu baik, nanti mobilitas masyarakat baik, juga ekonomi baik, kemudian juga pendidikan biasanya juga orang akan lebih cepat ya tiba ke sekolah, mungkin para siswanya Pak ya, otomatis kualitas hidup juga makin baik dong di sana ya. Iya, alhamdulillah baik. Baik. Saya ingin menyampaikan informasi bahwasanya Deli Serdang ini di 2024 akan menjadi tuan rumah PON Sumatera Utara, fokuskan di Deli Serdang. Itu akan banyak pembangunan yang mampu nanti untuk menyerap tenaga kerja tentunya. Oke, 2024 ya nggak terasa Pak, 2 tahun lagi Pak. Dan ini juga sudah sedang dilakukan pembangunan oleh pihak PTPN bekerjasama dengan Ciputra sekitar 8.000 hektar lahan-lahan
PTPN itu akan dibangun, Dibangun apa, Pak? ya, Dibangun apa? dibangun perumahan, Heeh. industri dan lain-lain sekitar 8.000 hektar dan Oh, RT baik. RW-nya sudah kita selesaikan itu di 2020. Memang itu program dari pemerintah, gitu Pak. Baik. Kalau Jadi misalnya saya pernah baca-baca nih, Deli Serdang ini kan masuk dulu ya di wilayah Sumatera Utara ada konflik agraria, sengketa tanah, bentrok petani, bahkan sampai ke aparat. Ini gimana Pak update terakhirnya? sampai sekarang itu Pak, Hmm. apalagi dengan adanya pembangunan yang akan dilakukan kerjasama antara PTPN 2 dengan Ciputra, Hmm? sampai sekarang itu masih ada konfliknya. Tapi kita DPR juga membantu mensosialisasikan kepada masyarakat bahwasanya di lahan-lahan yang mereka tempati sekarang, Hmm? kita silakan penggarap, itu memang bukan milik mereka. Jadi kita minta juga kepada pihak PTP Oke. tidak serta-merta untuk menggusur mereka begitu saja. Ada beberapa kali kita rapat, Hmm. kita minta untuk berikan mereka ganti rugi yang layak. Makanya beberapa yang disuruh pindah itu diberikan, ada yang diberikan tali asi Hmm. untuk cari tempat tinggal, ada yang diberikan rumah diganti rumah. Begitu yang kita minta agar terhindar konflik-konflik di masyarakat. Tentu kasihan masyarakat Iya, iya. Apalagi kalau mereka seringkali tanda kutip jadi korban ya kalau ya memang sih kalaupun bukan tanahnya juga mereka udah bertahun-tahun menggarap ya dan sudah turun tahu temurun ya. ya, dan kita tidak menyalahkan mereka. Hmm. Kenapa pihak PTP tidak menjaga lahannya? Iya, iya. Jadi mereka taunya mungkin dari orang tua mereka dan sebagainya ya Pak ya. Ya, pintar-pintar Baik. juga masyarakat ini karena mereka 20 tahun tidak diurus, maka lepas dari PTP. Ternyata tidak secara administrasinya. Oh gitu. Tapi nggak dibikinin sertifikat lagi kan? Kalau kan beberapa kalau di Jakarta tuh ada katanya mafia tanah dan sebagainya. Di sana gimana tuh? Di sini tidak ada, Pak, Nggak ada karena ya? ini pihak BPN-nya juga untuk mensertifikatkan punya masyarakat atau mafia-mafia di atas lahan PTP, karena itu sudah terdata. Oh, Beda oke. case di Mm-mm. Jakarta tidak ada lahan perkebunan. Iya, iya. Ini kalau di Deli Serdang ini PTP kan punya pemerintah. Heeh. Mungkin pemerintah berani melawan pemerintah. Baik. Nah ini kalau kabarnya PRD Deli Serdang sudah atau sedang mengesahkan program pembentukan peraturan daerah atau Promperda. Gimana update terakhir ya Pak? Kita kemarin baru rapat paripurna sudah menyelesaikan dari beberapa prolegda Mm-mm. itu yang 3 fokus utama, Oke. RPJMD, PBG, pengganti IMB, Heeh. sama PU. Kenapa baru 3? Karena ketersediaan anggota DPR kita cuma ada 50, dibentuk Mm-mm. pansus dibagi 3, makanya baru 3 yang bisa kita laksanakan untuk pembentukan perda. Karena terkait dengan PBG itu tidak bisa sekarang ini masyarakat membangun dengan adanya undang-undang baru Omnibus Law, maka terhenti bahkan pendapatan asli daerah. Makanya kita buat perda yang mengatur untuk retribusi masuk ke Kabupaten Deli Serdang. Baik. Oh ya buat Anda pendengar kerja ya nanti Anda bisa bertanya ke Pak Zaki, Ketua DPRD Deli Serdang, Pak Zaki Syari di 0812 111 atau nanti bisa ke Twitter dan Instagram @mnc3jfm. Ini sudah ada 1-2 orang dulu ya. Sebentar, ini saya buka WhatsApp dulu dari Ibu Elena. Pak, bagaimana Pak pengawasan vaksinasi di Deli Serdang? Udah bisa vaksin ketiga belum? Nah, ini soal COVID nih Pak, kita loncat nih Pak ke pandemi nih, gimana? Mungkin secara umum update pandemi Deli Serdang dulu Pak. Dan juga soal vaksinasinya dari Ibu Elena, silakan. Eh, Kabupaten Deli Serdang kita terfokus masih di vaksin kedua Oke. untuk mengejar 70% target dari pemerintah. Tetapi pemerintah kan juga sudah membuka gerai-gerai untuk vaksin ketiga booster. Tapi fokus dari Kabupaten Deli Serdang di kecamatan sampai hari ini itu bermain, bahkan membuat gebyar agar menarik masyarakat untuk mau melakukan vaksin. Apalagi sekarang sudah masuk ke anak-anak umur 6 sampai 11 tahun. Mm-mm. Tapi bagi yang sudah melaksanakan 2 kali, Ya, itu ada dibuka gerai-gerai untuk melaksanakan vaksin ketiga atau booster. Gitu Bu Rena. baik. Jadi
Sekarang yang penting vaksin 2 dulu ya. Tapi untuk update COVID aman ya Pak ya? Artinya PTM anak-anak sekolah juga masih aman dan masih dilakukan gitu? Masih dilakukan, masih aman. Insya Allah, karena sudah 70%. Oh Tidak baiklah. ada kekerasan. Nah ini dari Mbak Kiki. Saya pernah ke Medan Pak beberapa waktu lalu. Menurut saya sih Bandara Kuala Namu atau masyarakat sekitar masih kurang optimal perannya. Nah bagaimana nih peran DPRD untuk mengembangkan Kuala Namu dan masyarakat sekitar lebih baik dan lebih berdampak? Silakan. Eh, nah, itu tadi yang saya singgung di awal, Pak. Ya. Kuala Namu ini kan baru. Dulu itu daerah perkebunan. Hmm. Jadi dengan adanya bandara, tentunya kita harap untuk gairah pembangunan itu terfokus di Kabupaten Deli Serdang, terutama yang dekat dengan bandara. Nah, yang tadi saya sampaikan, bahwasanya di 2024, PON itu berada di Deli Serdang dekat bandara. Seluas 350 hektar akan dilakukan pembangunan, tidak hanya sport center, tapi ada beberapa rumah sakit, sekolah, dan juga ada pembangunan dari pihak PTPN. Itulah tata ruang kemarin 2020 kita selesaikan agar tanah-tanah PTP yang berada di dekat pada jalan, 300 meter dari jalan, itu untuk dilepaskan, dilakukan pembangunan, begitu Mbak. Biar nanti, insya Allah kalau datang lagi ke Deli Serdang, tapi sudah lebih baik. Ya, ini dari Isa. Pak, bagaimana kabar wisata Deli Serdang? Saya lagi browsing-browsing juga wisata. Saya penasaran, Pak. Pengen jalan-jalan, lihat-lihat. Oh, ternyata banyak tempat juga ya Instagramable. Kalau dari Pak Isa, pertanyaannya, apakah semua tempat wisata Deli Serdang sudah mewajibkan scan Peduli Lindungi atau ada yang lain syaratnya? Kalau tempat wisata di Deli Serdang tidak Kan wisata ada, alam banyak kan, Pak ya? karena dia alam. Iya. Itu apa? Yang penting menaati protokol kesehatan, memakai masker dan hand sanitizer ketika memasuki tempat itu. Setelah dicek suhu tubuh. Di Deli Serdang itu ada beras tagi dan penting wisata sawah sekarang yang sedang digalakkan di tiap desa. Apa tuh Pak wisata sawahnya? Kampung desa wisata gitu? Iya, karena di Deli Serdang ini kan kebanyakan pertanian. Jadi sawah-sawah yang ada di masyarakat itu dibuat pondok-pondok untuk tempat masyarakat berwisata. Jadi kulineran sambil ngeliat sawah Pak ya? Nah, mantap. Pak Isa dari Jakarta nih, silakan nanti bisa berwisata ke Deli Serdang. Kemudian dari Pak Arif, apa aja nih Pak aspirasi masyarakat yang paling menantang yang pernah dihadapi Anda? Dan bagaimana menghadapi tuntutan masyarakat, terutama tadi Anda bilang ada konflik lahan dan sebagainya. Nah, yang paling menarik memang itu aspirasi masyarakat. Kalau dia terkait dengan pembangunan atau pelayanan, itu tentu jauh lebih mudah. Tapi terkait dengan konflik pertanahan, itu yang memang membutuhkan energi yang luar biasa. Karena di satu sisi, masyarakat belum tentu mau untuk direlokasi. Karena mungkin mereka sudah nyaman tinggal di tempat tersebut. Sudah beranak cucu, makanya mereka tidak mau meninggalkan. Tapi kita sebagai DPR meminta kepada PTP dan juga kepada masyarakat untuk dilakukan komunikasi dua arah. Lahan itu mau dipakai, jadi masyarakat harus pindah, tetapi pindahnya dengan yang layak. Kita minta sama PTPN dan Sutra itu untuk mereka dikasihkan rumah kembali, jangan mereka disuruh keluar terkatung-katung tidak bisa ada tempat tinggal. Itu. Terus itu yang paling menantang. Ini yang paling menantang ya, karena sebenarnya ada hak PTPN tapi juga ada rasa kemanusiaan buat warga gitu Pak ya. Iya. Baik, Pak Zaki dari Pak Andri, Pak Zaki, apa Pak potensi bisnis agriculture yang potensial di Deli Serdang? Yang potensi bisnisnya itu dia pertanian, peternakan, karena wilayah Deli Serdang ini kebanyakan masih wilayah pertanian, perikanan dan yang lain-lainnya. Itu yang masih berpotensi sekarang, serta wisata-wisata kuliner kan di tempat-tempat yang seperti tadi wisata sawah atau di tempat-tempat pelelangan ikan. Kalau investornya banyak dari luar nggak sih Pak? Wisata sawah atau yang lain di Deli Serdang itu?
Enggak, itu dia pakai biaya BUMDes. Oh, BUMDes, iya iya iya. Tapi kalau dia pabrik baru itu dari luar. Oke, tapi kalau wisata sih BUMDes aja Pak ya. Bikin desa wisata gitu ya, dan sekarang dipromosikan di Instagram kan biasanya laku tuh kayak di Malang, Jogja, dan kota besar lainnya Bali ya. Ya, dan yang terkenal sudah sampai orang Jerman itu datang, dia wisata sawah Pematang Johar. Bahkan Oh, mereka apa Pak? sudah, Pematang Johar Pak namanya Pak? ya, wisata sawah Pematang Johar, mereka mengelola sendiri, Hmm? bahkan mereka sudah membuat air mineral kemasan sendiri. Eh, Oke. jadi bagi masyarakat yang datang, selain diberikan gratis masuk, juga dipromosikan air mineral itu. Wah iya nih, saya lagi browsing-browsing di googling dan YouTube nih, viral kampung wisata Johar. Kampung Ya, wisata sawah Pematang Johar Pak ya. Nanti habis ini saya mau browsing dulu. Pak, ini satu lagi nih pertanyaan dari Pak siapa nih Pak Andri lagi ya. Bagaimana proses perizinan usaha pariwisata di kawasan Sibolangit? eh, seperti yang sudah-sudah, tentunya untuk wisata perizinan wisata di Sibolangit itu dipermudah. Tapi memang sekarang ini terkendala dengan adanya undang-undang baru Omnibus Law, makanya memang sekarang ini belum bisa Hmm. masyarakat yang mau membuka wisata ataupun membangun untuk mendaftarkan izin. Makanya hari ini kita kejarkan perda tentang peraturan bangunan dan gedung. Semua nanti terfokus di perizinan satu pintu. Tentunya akan dibantu masyarakat yang mau membuka perizinan. Oke, jadi selama ini juga untuk perizinan nggak ada masalah ya, tanda kutip sesuai alur aja gitu Pak ya. Lalu, Baik. selama lahan yang dipakai itu bukan lahan pemerintah atau hutan, karena Sibolangit itu identik dengan wilayah hutan. Oke. Baik, baik. Ini yang harus dicatat, dinotit oleh tadi Pak Andri. Karena Pak, gimana Pak? kan Deli Serdang ini unik dia, Pak. Ya, gimana sih? Ada pegunungan, Mm-mm. ada daratan, ada lautan. Ada tiga tempat yang Tiga landscape ini ya. landscape di Gunung, Deli Serdang ini, laut, gunung, daratan. daratan. Jadi ya memang menarik untuk Deli Serdang ini dan dikelilingi oleh 5 kabupaten berbatasan. Oke. Sangat unik. Polresnya 3, jadi sangat unik lah Deli Serdang. Banyak banget ya, harus tiga. Karena Nah, batasan Medan gitu. iya berbatasan dengan Medan. Ini bicara soal Medan nih. Medan ini kan tanda kutip kalau soal ini Medan Bung, kriminalitas, penyalahgunaan narkoba dan sebagainya itu kan tanda kutip agak berongsing apa berbahaya atau tanda kutip masih perlu dinilai ya, diperhatikan. Efeknya ada nggak ke Deli Serdang dari Medan ini ke Deli Serdang soal kejahatan narkoba atau juga yang lainnya? Luar biasa kalau efeknya. Bahkan kemarin kita baru ngobrol-ngobrol dengan kepala BNN yang baru, Hmm? Gus Muhammad, bahwasanya Deli Serdang itu di Sumatera Utara dia nomor 1 untuk narkoba. Wah, apanya Kenapa? Pak? Peredarannya atau apanya? Peredarannya, Pak. Loh, katanya petani Pak, banyakan warganya Pak. Petani, tapi itu tempat untuk masuknya narkoba itu dari eh, laut itu Oke. sedang. Makanya itu yang susah terkontrol. Hmm. Tapi kita sudah bekerja sama dengan pihak BNN, sudah membuat di tiap-tiap desa itu desa bersih dari narkoba. Itu sudah ada pilot projectnya 9 desa yang sudah Hmm. dilakukan. Baik. Untuk katanya mengawasin, apalagi dengan BNN itu cuma 39 personil kalau yang masuk dari laut. Padahal eh, tadi ya dengan petani kemudian juga biasanya kan kalau narkoba identik dengan kota perkotaan ya Pak ya. Peredarannya di kota gitu. Tapi di Serdang ternyata nomor 1 juga Di Sumatera di Utara, Sumatera Utara. Ini sejak kapan narkoba Pak pertumbuhannya? Apa memang udah lama nih tren ini? eh, sudah lama. Hmm. Karena masuknya narkoba itu kan dari batas laut ya. Oke. Kalau di darat mungkin bisa terjaga oleh penegak hukum. Tapi kalau dari laut ini susah, kan karena identik dengan keterbatasan personil. Berarti karena faktor wilayah ya. Wilayah berbatasan Penyelundupan dari laut, dari luar negeri mungkin Pak ya? Atau dari lokal juga nih? dari Narkoba. negeri dan dari lokal. Banyak kan dari luar negeri dan Aceh. Baik. Kalau soal pendidikan Pak di sana
dengan tadi plus minusnya kan ada tadi peredaran narkoba tinggi, tapi juga Deli Serdang sedang berkembang, pelayanan publik baik, gimana untuk siswa atau anak-anak yang belajar di Deli Serdang ini? Alhamdulillah memang belum masuk dia ke sekolah-sekolah, gitu berdampak. Ketika kita turun-turun ke sekolah-sekolah, tidak berdampak ke masyarakat. Kebanyakan yang memakai itu malah yang pekerja dan pengangguran. Oke. Kalau alhamdulillahnya belum. Baik, ini ada lagi yang bertanya soal vaksinasi. Oh iya, kalau vaksinasi di sana gimana, Pak? Vaksinasi untuk anak dan juga warga. Tadi Anda bilang 70% berlangsung. Ada penolakan nggak dari warga? Banyak penolakan nggak dari vaksin ini? Untuk yang pertama-tama iya. Sekarang ini antusias malah masyarakat itu untuk melaksanakan vaksin. Bahkan kita kemarin dari partai sendiri itu dibantu pemerintah menyiapkan kuota 1.000, ternyata yang mendaftar itu 1.500 sampai hampir 2.000 tidak tercover. Jadi masyarakat sekarang antusias untuk melaksanakan vaksin. Karena sudah melihat beberapa yang vaksin tidak ada terjadi hal yang macam-macam gitu. Biasanya emang di awal masyarakat atau warga takut ya Pak, karena belum dapat informasi tentang vaksin ya? Ya, apalagi banyak berita-berita hoax tentang vaksin itu bisa membuat mati dan yang lain tambah sakit. Nah, beberapa lama antusias masyarakat sangat tinggi. Bahkan sekarang agak susah mencari yang vaksin karena mereka sudah pada vaksin kan. Karena berbatasan dengan ya, kebanyakan masyarakat Deli Serdang ini vaksinnya di Medan. Oh, karena memang berbatasan ya? Batasan langsung. Sering mungkin beraktivitas ke Medan sekalian vaksin gitu ya Pak ya? Baik. Ini menarik Pak Hengki nih pertanyaannya. Sebagai Ketua DPRD, apa tips atau kiat Anda dalam menjaga sehari-hari kinerja, perilaku, dan sebagainya? Karena banyak sekali kepala daerah, kemudian politisi yang tanda kutip kena OTT atau juga terjebak dalam tindak korupsi. Baik. Yang pertama itu tentu selalu mendekatkan diri sama Tuhan dan keluarga. Karena kalau kita selalu bersama keluarga tentu akan berpikir untuk melakukan hal yang macam-macam. Kalau kita tidak sayang dengan keluarga, ya mungkin kita akan melakukan hal-hal yang bisa berdampak tidak baik, melakukan korupsi dan yang lain-lain, melakukan negosiasi kepada pemerintah. Mudah-mudahan insya Allah Kabupaten Deli Serdang tidak melakukan itu, baik dalam pembahasan apapun. Iya. Nah, tadi Pak, dengan predikat terbaik 2 se-Indonesia, menurut Anda apa selain kebanggaan yang dirasakan oleh warga Deli Serdang atau Anda Ketua DPRD? Sebenarnya sih Pak, selain kebanggaan ada beban juga. Karena untuk tetap mempertahankan dan bukan saja mempertahankan, lebih meningkatkan. Kalau bisa jangan nomor 2 kita minta, kita nomor 1. Terbaik se-Indonesia ya? Indonesia tentu akan menjadi lebih bangga. Saya pikir juga orang nggak menyangka Pak, ternyata Deli Serdang terbaik 2 se-Indonesia dan punya kategori Smart City di kategori Smart Environment dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Nah, ini kategori Smart Environment ini kita kawal lagi Pak ya. Kategorinya apa Pak yang dinilai oleh Kemenkominfo Smart Environment ini di Deli Serdang? Tentang terbukaan informasi sama pelayanan di masyarakat, baik pengaduan atau cepat untuk menanggapi keluhan-keluhan masyarakat, baik itu KTP, KIS, dan yang lain-lain dari program pemerintah itu untuk cepat dilaksanakan pelayanan. Kalau beberapa tahun lalu banyak pameo ya, kalau di Medan katanya kalau melayani masyarakat, tanda kutip, ada aja punglinya banyak. Kalau di Deli Serdang gimana Pak? Kebalikannya dong kalau memang predikat terbaik kedua ini? Memang pameo itu sumut, semua urusan memakai uang tunai. Iya, sumut kan gitu. Ya, semua urusan memakai uang tunai, tapi laut itu sudah terkikis. Bahkan program pemerintah dengan pembuatan KTP, KK gratis itu dilaksanakan. Bahkan ada yang coba-coba bermain di kecamatan. Nah, oknum ya?
oknum, begitu ada laporan dari masyarakat itu langsung dicopot sama Pak Bupati. Jadi memang mau Bupati ini benar-benar bersih, masyarakat terlayani dengan baik. Karena harapan masyarakat cuma itu, Pak. Baik. Neko-neko hanya minta semua proses itu dipercepat saja. Bukan hal Berarti yang Bupati Deli Serdang Pak Ashari ini dan Wakil Pak Ali Yusuf memang ini ya, memang berkomitmen untuk tadi pelayanan publik dan bebas korupsi gitu. ya, beliau sangat berkomitmen untuk pelayanan bebas korupsi dan beliau orang yang sangat takut jika terjadi hal-hal yang tidak baik tentunya di Kabupaten Deli Serdang. Karena dengan bawahnya melakukan korupsi, tentu orang berpikir kepalanya juga melakukan korupsi. Iya, iya. Beliau fokus untuk keliling di setiap OPD untuk memberikan motivasi melayani masyarakat dengan baik dan kerjasama dengan DPR apabila terjadi ada aduan-aduan dari masyarakat. Nah, berarti dengan predikat ini aduan atau tadi komplain masyarakat tentang pungli, tentang mereka dirugikan semakin sedikit atau gimana? Kan masyarakat juga akan semakin berani tentunya kan untuk mengadu karena mereka tahu akan dilayani dengan baik gitu. Ya, tetap saja sih Pak, karena ada beberapa yang belum terjangkau juga dan mereka mungkin masih menganggap belum ada perubahan di Deli Serdang. Ya, apa misalnya bidang apa nih? Ya, baik dari pelayanan KTP, KK, dan lain-lainnya. Ada saja tetap oknum-oknum yang Oke, karena skala kecil ya Pak oknum gitu ya. oknum-oknum yang mungkin tidak terpantau. Karena Deli Serdang kan ada 22 kecamatan, 380 desa dan kelurahan. Jadi ya 1-2 pasti adalah yang bermain. Tapi itu cepat diantisipasi. Karena tadi Pak Meo sumut tadi ya, semua urusan pakai uang tunai ini emang pelan-pelan harus dikikis sampai habis gitu ya Pak ya. Tapi ini emang udah lama banget Pak ya. Ini sampai orang paham banget dan mengubahnya tentu nggak mudah pasti ya. Nggak mudah untuk merubah sesuatu yang sudah sangat mengakar, Pak. Tapi alhamdulillah tidak Deli Serdang saja, Medan, Sumatera Utara sudah berbenah untuk tidak dalam hal pelayanan, kepala-kepala daerahnya berkomitmen. Ya, kalau ada kejadian eksiden kemarin itu mungkin di luar jangkauan kita. Pak, gimana dengan warganya Pak? Secara umum Anda melihatnya dengan Pemkab Deli Serdang terbaik kedua pelayanan publik. Lalu publiknya sendiri gimana? Tanda kutip kan kalau misalnya publiknya saja masih nggak patuh dengan aturan atau tanda kutip mau menyuap kan repot juga ya, susah berubahnya gitu. Ya, tanggapan masyarakatnya, mereka sekarang merasa sudah lebih baik. Bahkan ketika layanan-layanan online itu dibuka, mereka bisa mengadu, Pak. Mereka mengikuti kok, tidak memberikan kepada ASN itu uang. Dulu kan ada istilahnya uang rokok dan uang jalan. Iya. Itu kan tidak perlu jalan lagi ASN-nya, cukup menunggu. Ya. Buka handphone. Iya, KTP-nya itu sudah selesai di Capil. Jadi camatnya juga tidak perlu untuk bolak-balik datang ke Capil. Baik, ini sebenarnya sebuah perubahan yang baik, kultur yang baik juga ya buat pelayanan publik di Deli Serdang. Ya. Ada Pak Erwin bertanya, Pak, Anda kalau mimpin di rapat, saya kadang-kadang suka geli sendiri Pak kalau ada orang di parlemen berantem. Pernah nggak Pak Anda memimpin rapat yang panas? Tanda kutip berdebat seru gitu. Kalau dibuka di Google, itu 6 bulan pertama biasa itu Pak. Bahkan saya sampai di mosi tidak percaya. Tapi itulah dinamika di DPR. Alhamdulillah sekarang kita sudah bersatu karena demi pembangunan. DPR itu tidak ada lagi untuk rapat-rapat. Bahkan kalau bisa ditanya-tanya ke dinas-dinas, itu rapat-rapat tidak ada lagi diminta uang kopi-kopi dan lain-lain. Boleh dicek di dinas-dinas. Bahkan saya minta juga kepada kawan-kawan untuk tidak bermain-main dengan OPD. Alhamdulillah sekarang sudah berubah. Di awal-awal iya panas, bahkan sampai lempar-lemparan biasa itu. Tapi itu termasuk dinamika politik Pak ya? Karena ada ya kepentingan lah. Tapi sudah bersatu, alhamdulillah semua sudah satu komando
jalan bersama-sama. Karena kita bilang ke kawan-kawan, musuh kita bukan kita, tapi bukan musuh secara yang gimana ya, tanda kutip. Jadi yang perlu kita awasin itu Pemkab, bukan sesama kita saling berantem. Dan kawan-kawan mengerti itu. Dan ternyata dengan bermitra tanda kutip ya, diawasi tapi bermitra juga, hasilnya adalah kinerja yang baik gitu. Yang baik dari OPD. Karena kalau kita DPR-nya seperti yang tadi ditanyakan oleh Pak Hengki. Pak Erwin. Kapan kita bisa mengawasin OPD kalau kita semua sibuk berantem? Iya. Bagusan kita berantem sama OPD-nya jika dia melaksanakan pelayanan yang baik. Tapi ada nggak sih Pak OPD yang tanda kutip begitu ketahuan tetap ngeyel gitu? Jarang sih Pak. Jarang kalau ya? Panggil ke DPR biasanya jarang. Langsung mereka tindak lanjut. Langsung 86 Pak gitu ya? Lagi ngeyel biasa itu. Baik. Pak, ini nggak terasa waktu udah jam 15.47 terakhir Pak. Tantangan dan harapan Anda untuk sebagai Ketua DPR Deli Serdang buat Pemkab dan juga buat mungkin kemajuan Deli Serdang secara umum. Tantangannya kita mari bersama-sama untuk bekerja sama dalam pembangunan di Kabupaten Deli Serdang. Semoga Kabupaten Deli Serdang ini selain bisa mendapatkan predikat pelayanan terbaik, juga pembangunannya menjadi jauh lebih baik. Kita menginginkan Deli Serdang ini dengan adanya bandara Sumatera Utara itu di Deli Serdang, dan kepengen Deli Serdang ini seperti kota Tangerang yang pembangunannya sangat luar biasa. Harapannya seperti itu, Pak. Baik. Semangat buat Deli Serdang nih, ada Pak Jaya juga ya. Dan saya pikir ini bukan kerja semalam, harus kita hargai ya, karena gimana pun juga mengubah sesuatu menjadi lebih baik, kebiasaan lama, sampai akhirnya Pemkab Deli Serdang menjadi terbaik kedua se-Indonesia dari Ombudsman sebagai standar pelayanan publik 2021 dan dapat penghargaan Smart City kategori Smart Environment dari Kemenkominfo. Kami apresiasi Pak dari Trija FM, luar biasa buat Pemkab Deli Serdang, masyarakatnya dan juga parlemen ya. Pak Zaki, terima kasih waktunya Pak. Terima kasih Mas. Sukses Pak ya. Trijaya, MNC Trijaya. Siap. Berikan kesempatan. Terima kasih. Dan demikian pendengar Trijaya, kita berbincang dengan Pak Zaki Syahri SH, Ketua DPR Deli Serdang. Dan jangan lupa untuk Anda selalu simak Trijaya FM dari News and Information. Saya Denny Sirawan, dibantu produser ada Fani, kemudian operator Agus Musa, dan tim teknis ada Ari dan teman-teman yang membantu tim sore. Kita segera bergabung dengan beragam informasi lain di Trijaya Hot Topic petang.